Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sekidanan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Natal Gereja Segala Bangsa Jemaat Philadelphia Makassar. Pertama-tama tentunya patut kami menaikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan sekaligus yang mempunyai kehidupan ini, yang masih boleh mempercayakan saya malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kita berdoa bersama-sama tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan pada saat ini menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan sesuai dengan tema Natal pada malam hari ini yang terdapat di dalam kitab atau surat Amsal pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-18. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan lama, dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan sejumlah Bapak Ibu saudara sekalian bangkit berdiri. Sekali lagi dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata sebagai berikut dalam Alkitab terjemahan lama, karena sungguh kesudahannya akan datang kelak, maka harapmu tiada akan diputuskan. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang kita baca dan kita dengar pada malam hari ini merupakan tulisan dari seorang raja yang pernah memimpin akan bangsa Israel, yaitu Raja Sulaiman. Dan kitab Amsal ini merupakan salah satu dari 5 kitab syair yang ada di dalam Perjanjian Lama, dan kelima kitab syair ini merupakan perjalanan iman kita, menggambarkan sekali perjalanan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang dimulai dari ayat yang berbicara tentang berkat melalui sengsara. Lalu kita Mazmur berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Kitab Amsal berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Dan kitab Pengkhotbah atau Al-Khatib berbicara tentang kesungguhan di atas kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Dan kitab Hidup Agung atau Sirul Lasar Sulaiman berbicara tentang kemuliaan melalui persekutuan atau juga disebut sebagai buku kekasih. Sekali lagi, kelima kitab syair ini menggambarkan bagaimana perjalanan iman kita. Kadang-kala kita diuji sebagaimana Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang tulus hati. Ayub adalah orang yang paling kaya di daerahnya. Tetapi Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami apa yang namanya pencobaan. Seperti kalau kita perhatikan keadaan Ayub dalam Ayub 1 ayat 1. Yang pertama, seberbulan. Maka dahulu ada di tanah seorang laki-laki yang bernama Ayub. Maka orang itu tulus hatinya. Ayub adalah seorang yang tulus hatinya dan saleh. Bagi takut akan Allah, dan dijauhkan dirinya daripada jahat. Dijauhkan dirinya daripada jahat. Dan sekali lagi, Ayub adalah orang yang paling kaya di daerahnya. Tapi pada waktu anak-anak Allah menghadap Tuhan di dalam ayatnya yang ke-6, tanpa sepengetahuan Ayub, lalu saudara
Tuhan bertanya kepada setan. Sekali lagi, pada waktu suatu hari datang anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan setan juga ada di sana. Berkatalah Tuhan, bahasa kerennya setan, bagaimana dari mana engkau? Berkidar-kidar di permukaan bumi ini. Sudahkah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Mendengar kata Ayub. Ternyata setan juga mengetahui, karena dia adalah seorang yang tulus hatinya, segala sesuatu yang ada padanya dipagari oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Ayub diberkati oleh Tuhan. Dan inilah ungkapan dari setan. Coba kita baca ayat yang ke-6. Yang ke-6, maka pada sekali peristiwa pada suatu hari lalu, datanglah segala anak Allah dan menghadap Tuhan, dan setan pun datang di tengah-tengah mereka itu. Maka firman Tuhan kepada setan itu, firman Tuhan kepada setan itu, engkau dari mana? Engkau dari mana? Maka saut setan kepada Tuhan sembahnya. Saut setan kepada Tuhan sembahnya. Daripada berjalan keliling berkidar-kidar di permukaan bumi. Maka firman Tuhan kepada setan, sudahkah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Sudahkah engkau melihat hamba-Ku Ayub? Karena dia sebagainya di atas bumi, ialah seorang yang tulus hatinya, dan saleh, dan yang takut akan Allah, dan yang menjauhkan dirinya daripada jahat. Maka sahut setan kepada Tuhan sembahnya, adakah yang cuma-cuma Ayub itu takut akan Allah? Bukankah engkau juga seperti pagar kelilingnya? Bukankah juga engkau Allah sebagai pagar api berkeliling dari Ayub? Dan keliling rumahnya dipagari oleh Tuhan, dan keliling segala sesuatu yang padanya. Dia mengelilingi segala sesuatu yang ada pada Ayub. Pekerjaan tangannya sudah kau berkati. Pekerjaan tangan Ayub diberkati oleh Tuhan, dan segala binatang pun berkelimpahan. Ini jawaban setan. Dia tahu, setan tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada Ayub dipagari oleh Tuhan. Dan sekali tanpa sepengetahuan Ayub, Tuhan izinkan pencobaan itu berlaku di dalam kehidupannya. Karena pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai. Pencobaan itu datang dari setan yang diizinkan oleh Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. 12 mulai, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Berbahagialah segala orang yang sabar menanggung segala pencobaan. Karena sesudah ia tahan uji, karena setelah sudah tahan uji, dia akan menerima kelak mahkota hidup. Dia akan menerima, kita akan menerima mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan. Seorang pun jangan apabila ia terkena pencobaan berkata bahwa aku terkena pencobaan Allah, karena Allah tidak tercoba. Allah tidak tercoba dengan kejahatan, dan Dia sendiri tidak mencoba seorang jua. Dia sendiri tiada mencoba seorang jua. Jadi kita perhatikan, pencobaan itu datang dari kuasa kegelapan yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga kembali Yakub mengungkapkan bagaimana sabar dari Ayub. Ayub, coba kita baca dulu yang kelima, di mana dikatakan bagaimana sabar segala nabi, lalu diungkapkan tentang keberadaan dari Ayub. Pasalnya yang kelima, coba kita baca. Yang kelima, ayat 10 dan ayat 11. Yang ke-10, hai saudara-saudara, hai saudara-saudaraku, ambillah teladan kesusahan dan sabar segala nabi. Ambillah teladan kesusahan dan sabar segala nabi yang sudah bersabda dengan nama Tuhan. Terus ingatlah bahwa orang yang bersabar itu kita diangkat berbahagia. Orang yang bersabar itu kita
kita bilangkan berbahagia. Maka kamu telah mendengar akan sabar Ayub. Kamu telah mendengar akan sabar Ayub. Dan kamu sudah nampak kesudahan perbuatan Tuhan. Kamu sudah nampak kesudahan perbuatan Tuhan. Bahwa sangatlah kasihan dan rahmat Tuhan adanya. Tuhan sangat kasihan dan rahmatnya, belas kasihan Tuhan itu nyata. Kita perhatikan di dalam kekayaan Ayub, dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kemiskinannya, pada waktu dia kena pencobaan, Bapak Ibu Saudara, seperti pada pasal pertama, itu pencobaan yang pertama. Segala harta kekayaannya, segala binatang yang Tuhan telah berkati kepada kehidupan Ayub lenyap. Bukan cuma itu, anak-anak yang dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan Ayub, suami istri, semua meninggal dunia. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Artinya dia dilahirkan tanpa membawa kekayaan, tanpa membawa sesuatu. Dan dia akan kembali kepada Tuhan tanpa membawa sesuatu juga. Lalu dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberikan dia anak-anak, Tuhan yang memberikan dia kekayaan, Tuhan juga yang mengambil. Ayub masih berkata, puji Tuhan. Ayub 1 ayat yang ke-21 kata, bahwa dengan telanjangku juga sudah keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjangku aku dilahirkan dari ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan yang sudah mengaruniakan dia, Tuhan yang sudah memberi, Tuhan yang sudah mengaruniakan, Tuhan juga mengambil dia pula. Tuhan juga yang mengambil dia pula. Segala puji bagi nama Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Tidak cukup sampai situ, Bapak Ibu Saudara. Ayub masih dicobai oleh kuasa kegelapan. Setelah dia jatuh miskin, dia masih memuji Tuhan. Pada pasal yang kedua, Ayub mengalami penderitaan, penyakit menggerogoti tubuhnya. Setelah harta kekayaannya lenyap, dia sudah jatuh miskin, boleh jadi pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Itu yang dialami oleh Ayub. Karena pada pasal yang kedua, bagaimana penyakit menggerogoti kehidupan Ayub. Sehingga dalam ayat yang ke-9, bagaimana istrinya menggoda Ayub. Masihkah engkau tulus hati kepada Allahmu? Hujat saja Tuhan Allahmu supaya engkau mati. Istrinya pikir mati habis perkara. Tapi jawaban yang luar biasa dalam Alkitab terjemahan lama, bagaimana Ayub berkata, perkataanmu seperti perkataan perempuan gila. Masakan kita menerima yang baik, lalu yang jahat kita tidak terima? Dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan lidahnya. Coba kita lihat ayat 2 ayat 9 mulai. Ke-9, maka pada masa itu kata bininya kepadanya, kata bininya kepada Ayub, lagikah engkau bertetap dengan tulus hatimu? Lagikah engkau bertetap dengan tulus hatimu? Hujatlah olehmu akan Allah lalu matilah. Hujatlah olehmu akan Allah lalu matilah. Tapi sahutnya kepadanya, tapi Ayub menjawab, katamu ini seperti kata perempuan yang sangat gila. Katamu seperti kata perempuan yang sangat gila. Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Masakan kita menerima daripada Allah barang yang baik? Dan tiada kita menerima yang jahat pun, dan tiada kita menerima yang jahat pun. Maka dalam sekalian ini tiada Ayub berdosa dengan dalam sekalian ini tiada Ayub berdosa dengan lidah. Sekarang ini dalam kekayaan Ayub dia tetap dengan Tuhan. Di dalam kebijikan, di dalam kemiskinan dia tetap dengan Tuhan. Karena kesetiaan Ayub, karena kesabaran Ayub, akhirnya segala sesuatu yang pernah ada dan hilang Tuhan kembalikan 2 kali ganda. Itu dalam Ayub
42 ayat yang ke-10. Bagaimana Tuhan memberkati dia. Sebab itu Ayub berbicara tentang berkat melalui sengsara. Dan apabila itu berlaku di dalam kehidupan kita, kalau kita sabar, akhirnya kita akan memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Masukkan kita pada kitab Mazmur yang berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Daud sebagai seorang gembala tadinya, dia punya talenta yang Tuhan anugerahkan, alat musik kecapi. Dengan alat musik itu dia memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 116 ayat 164 bahwa 7 kali sehari bagaimana Daud memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan, karena dia menyadari bahwa hidupnya hanya karena kemurahan Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau kita masih hidup, kita masih bernafas, dan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kalau kita masih ada saat ini, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih bisa berjalan. Coba kita renungkan dengan kekasih-kekasih yang sedang terbaring di rumah sakit saat ini. Itu perlu kita syukuri. Itulah kebaikan Tuhan, sehingga dia katakan dalam Mazmur 63 ayat 4, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hidup kita tidak akan berarti tanpa kemurahan Tuhan. Inilah yang dirasakan dan dialami oleh Daud. Bagaimana dia dapat mengalahkan singa dan beruang yang binatang buas. Bagaimana dia dapat luput dan dia merobohkan Goliat yang disegani baik kawan maupun lawan, karena dia terlatih berperang sejak kecil. Dan bagaimana Tuhan meluputkan dia dari kejaran Saul, di mana Saul mengejar Daud untuk membunuh dia. Bayangkan tentunya kalau kita dikejar untuk dibunuh, pasti secara manusia kita merasa takut. Tapi Daud berkata dia telah mencari Tuhan, dan akhirnya Tuhan lepaskan dia dari ketakutannya. Itulah yang menyebabkan dia memuji, mengagungkan nama Tuhan, dan dia berdoa kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-18, pagi, petang, siang hari dia menyalurkan suaranya kepada Tuhan. Artinya dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyahut. Itulah kitab Mazmur yang berbicara tentang doa melalui puji-pujian. Dan kalau itu juga berlaku di dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengaruniakan kita hikmat dan pengetahuan. Itulah kitab Amsal yang berbicara tentang hikmat melalui pepatah. Hikmat berbicara tentang kepandaian. Pepatah adalah peribahasa yang mengandung nasihat. Sebab itu kalau kita baca kitab Amsal, memang tidak ada hubungan dari ayat ke ayat, karena itu merupakan peribahasa yang mengandung nasihat. Jadi hikmat berbicara tentang kepandaian. Kepandaian melalui peribahasa yang mengandung nasihat. Betapa pentingnya hikmat itu kita miliki di hari-hari terakhir ini. Memperhatikan keadaan dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana teknologi semakin canggih, anak-anak baru lahir sudah pegang HP. Dulu kita tidak demikian, tapi itulah karena perkembangan pengetahuan, sehingga segala sesuatu ada di tangan kita. Di HP itu, saudara boleh bayangkan, orang transfer uang di HP, saudara berita di HP, semua ada. Karena pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan oleh Tuhan. Dan tentunya kita merindukan hikmat dan pengetahuan. Bagaimana caranya? Raja Sulaiman dalam Amsal 2 ayat 16, Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Kalau
kepada Tuhan, supaya Dia karuniakan hikmat kepada kita. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Dari firman-Nya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu dalam terjemahan lama. Kalau kita baca Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Dan dari firman-Nya datanglah pengetahuan dan dari firman-Nya datang pengetahuan dan akal. Luar biasa firman Tuhan ini. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua, maka dalam menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan segala ingatan dan niat hati kita. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam ingatan atau pikiran Bapak Ibu saudara, apalagi yang di dalam hati. Tapi firman Allah yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua ini, mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga betapa pentingnya firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saudara, Tuhan Yesus belum lahir, firman Tuhan sudah menubuatkan tentang kedatangannya. Bayangkan, dia belum lahir, dia belum ada, tetapi nubuatan tentang kesudahan Allah ini sebagai tema yang menjadi pembahasan pokok kita pada malam hari ini sudah diungkapkan oleh Tuhan. Nanti kita akan ikuti penjelasan sebentar. Jadi luar biasa firman Tuhan hidup dan berkuasa, sehingga apabila itu ada di dalam kehidupan kita, jadi dari dalam firman-Nya, salinan baru, dari dalam mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kalau itu kita terima, kita akan berkata segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sia-sia adanya. Masalah kita pada kita pengkhotbah yang berbicara Tuhan di atas kesia-siaan. Kenapa? Karena segala yang ada di dalam dunia ini sia-sia. Karena dunia akan lenyap, Matius 24 ayat 35. Tetapi perkataan Allah kekal untuk selama-lamanya. Dunia lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah kekal bersama dengan firman Tuhan. Sebagaimana 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Coba kita baca 1 ayat 2 ayat 17. Ayat 2 ayat ke-17. Maka dunia ini lenyap, demikian juga keinginan dunia, demikian juga keinginan duniawi. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, kekal selama-lamanya, kekal bersama dengan firman Allah itu. Sehingga masuklah kita ke kitab Hidup Agung atau Sirulasar Soleman, kemuliaan melalui persekutuan, atau juga disebut buku kekasih. Kita menjadi kekasih Tuhan dan kita akan menjadi mempelainya Tuhan. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu firman Tuhan yang datang pada malam hari ini seperti tema yang ada, sungguh kesudahannya akan datang. Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesudahan sama dengan penghabisan atau akhir. Kesudahan sama dengan kesempurnaan. Jadi dikatakan karena sungguh kesudahannya akan datang. Jadi penghabisan atau akhir pertama adalah kehidupan kita. Kehidupan kita akan berakhir, karena kita hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Segala hari, bulan, seperti yang dikatakan oleh Ayub. Dalam Ayub 14, dari lahir sampai di mana batas waktu kehidupan kita manusia, dan sampai di mana tempat kediaman manusia, itu ada di dalam Ayub 14. Tapi kita baca sampai ayat 5, karena manusia yang diperanakkan oleh seorang perempuan, kita semua diperanakkan oleh perempuan, sedikit hari
hidupnya dan berpuas-puas ia dengan kesukaran. Dan ayat 5, kelima, jikalau segala hari manusia sudah dibilang, jikalau segala hari manusia sudah dibilang atau sudah dihitung, jikalau jumlah segala bulannya sudah tentu padamu, jikalau jumlah segala bulannya sudah tentu padamu, jikalau engkau sudah menentukan perhinggaan, kalau Tuhan sudah menentukan perhinggaan akhir kehidupan kita di dalam dunia ini, yang tidak dapat tidak dapat dilalui oleh siapapun. Dan kita perlu memperhatikan, Daud pernah berkata dalam 1 Samuel 20 ayat 3, selangkah jua jaraknya antara aku dengan kematian. Sebab itu kita harus berprinsip bahwa selagi kita masih ada, selagi kita masih kuat, mari kita mau melakukan kehendak Allah. Karena kematian itu tidak tunggu sakit. Ada orang tidur tidak lagi bangun-bangun, karena memang sudah waktunya Tuhan tentukan dia hidup di dalam dunia ini. Tapi seorang tokoh Alkitab, dia tahu akhir kehidupannya, sehingga di dalam pertandingannya, di dalam peperangan iman, dia telah berusaha dengan bersungguh-sungguh karena dia tahu perjuangannya di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yaitu Paulus, dia serahkan kepada anak rohaninya. Dalam 2 Timotius 4, kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Karena aku telah sedia dipersembahkan, aku telah sedia dipersembahkan, dan masa ajalku sudah sampai. Masa ajalku sudah sampai. Aku telah berusaha dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan, dengan bersungguh-sungguh di dalam peperangan iman. Aku telah menyempurnakan usahaku. Paulus telah menyempurnakan usahanya. Aku telah memeliharakan iman. Dia telah memeliharakan iman. Pada akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia. Akhirnya mahkota kebenaran telah tersedia bagi dia, yang akan dikaruniakan kepada aku pada hari itu oleh Tuhan, yaitu hakim yang adil itu, dan bukan kepada aku saja, bukan kepada Paulus saja, melainkan juga kepada sekalian orang yang telah sangat kemarin sekalian orang, termasuk di dalamnya bapak, ibu, saya dan saudara yang gemar akan kedatangannya. Sehingga kalau kita melakukan firman Tuhan, kematian bukan suatu momok yang menakutkan, tapi kematian adalah suatu kebahagiaan. Kematian adalah satu keuntungan. Kematian adalah satu penghargaan. Mati saja berharga, berarti hidup lebih berharga kalau kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, sungguh kesudahannya akan datang. Kesudahan hidup kita di dalam dunia ini akan datang, kecuali memang Tuhan tetapkan kita tidak akan mengalami kematian. Karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kalau kita perhatikan gambar Daniel 9, kedatangan Tuhan atau kesudahan alam ini, Tuhan datang pada kali yang kedua. Ada 2 fase. Kalau kedatangannya kali yang pertama, yaitu dia lahir di dalam dunia seperti yang kita rayakan pada malam hari. Malam hari ini kita rayakan bagaimana dia lahir di dunia ini. Dia datang untuk mencari orang yang berdosa, termasuk di dalamnya bapak, ibu, saya dan saudara. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ada 2 fase. Fase pertama, di mana dia hanya datang di atas awan dari langit. Dia tidak berpijak di bumi, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30, di mana Tuhan Yesus ini dia akan datang di atas awan dari langit, dan dia akan menghimpunkan orang-orang yang terpilih, yang telah disempurnakan dalam kegerakan rohani yang besar, yang tidak mengalami kematian. Kita perhatikan, Tuhan datang di atas awan dari langit, tidak berpijak di bumi. Itu fase pertama. Matius 24 ayat yang ke-30. Setelah itu telah melihat anak manusia di langit. Anak manusia di langit berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan merangkak. Itu manusia yang di bumi karena tertinggal masuk pada zaman antikris akan
kuasa dan kemuliaan yang besar. Anak manusia datang di atas awan dari langit. Sebab itu ada pujian. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalamu ada. Karena kalau kita tidak ada di sini, berarti kita ada di bumi, masuk pada zaman antikris. Sebab itu sambungannya, ku mau di sana. Ya, kita mau di sana, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai pada waktu peniupan sangkakala yang besar di sini, nama kita tidak ada, berarti kita ada di bumi, masuk pada zaman antikris. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan pada kali kedua, fase pertama, dia tidak berpijak di bumi. Nanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dia akan berpijak di bumi, sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam saya sebut tadi, coba Zakaria 14 ayat 4. Jadi sebelum Yesus lahir, kedatangannya sudah dinubuatkan. Zakaria 14 ayat 4. Maka pada hari kakinya akan bertindak pada bukit Zaitun. Ia akan datang berjejak di bukit Zaitun yang pada sebelah timur Yerusalem. sebelah timur Yerusalem. Dan bukit Zaitun itu akan terbelah dua ke timur dan ke barat, sehingga jadi lembah yang amat besar. Maka setengah bukit itu akan lalu ke utara dan setengahnya ke selatan. Begitu juga dalam Kisah 1 ayat yang ke-11. Malaikat Tuhan berkata bahwa sebagaimana dia diangkat, yaitu di bukit Zaitun, di bukit Zaitun juga dia akan datang pada kali yang kedua untuk mengakhiri zaman antikris. Kisah 1 ayat 11. Ke-11 yang berkata, hai kamu yang bikin orang Galilea, Hai kamu orang Galilea, apakah sebabnya kamu berdiri menatap ke langit? Adapun Yesus yang dinaikkan ke surga dari hadapan kamu itu, begitu juga akan turun pula seperti kamu lihat dia pergi ke surga. sebagaimana dia pergi ke surga, demikian juga dia akan turun. Seperti gambar tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dia akan datang ke bumi untuk mengakhiri zaman antikris. Sebab itu murid-murid bertanya dalam Matius 24 ayat yang ketiga, apa tanda alamat kedatanganmu dan apa tanda kesudahan alam ini? Jadi kita perhatikan bagaimana Tuhan atau murid-murid Tuhan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang alamat kedatangannya dan alamat kesudahan alam ini. Tuhan berkata, akan ada Mesias palsu atau Kristus palsu, akan ada peperangan, akan datang kelaparan dan kesukaran, dan akhirnya kasih orang akan menjadi tawar. Saudara, kita perhatikan bagaimana kasih orang semakin tawar, tapi dikatakan bahwa barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Lalu dikatakan Injil Kerajaan ini akan dimasyhurkan ke empat penjuru alam. Dulu saya pikir bagaimana Injil Kerajaan ini dapat dimasyhurkan ke empat penjuru alam dengan teknologi yang canggih. Saudara, kami buka sekolah kita, buka Zoom, ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa, Depok, dari Semarang. Jadi dengan adanya Zoom dan adanya Google Meet, saudara, kita bisa komunikasi. Jadi luar biasa, yang penting ada signal di tengah hutan itu pun. Jadi ini menolong atau membantu untuk Injil Kerajaan ini akan dimasyhurkan. Sebab itu firman Tuhan tidak salah, karena sungguh kesudahannya akan datang. Tinggal bagaimana kita memperhatikan akan kehidupan kita. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Biarlah kita mengerti apa kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan yaitu kesempurnaan. Karena
detail bahwa kesudahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selain penghabisan atau akhir, itu juga berbicara tentang kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini merupakan kehendak Allah. Sehingga Paulus dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati dalam terjemahan baru. Itulah ibadahmu yang patut dalam terjemahan lama. Dan ubahkanlah rupamu, ayat yang kedua, dengan pembaharuan hati, supaya dapat kamu mengenal apa kehendak Allah. Dalam ayat ini ada 3 kehendak Allah. Yang pertama baik, yang kedua berkenan, dan yang ketiga sempurna. Karena kesudahan berbicara tentang kesempurnaan, kita perhatikan pertama sekali lagi Matius, coba tadi Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini. Jangan kamu menurut teladan orang dunia ini, Melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu. ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, Supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah. supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, Yaitu akan hal yang baik, baik, dan yang berkenan, dan yang sempurna. sempurna. Apa itu baik? Yang baik itu adalah firman Allah. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 5, yang masuk hati firman Allah. Kalau firman Allah yang baik kita taruh di dalam hati kita, kehidupan kita akan menjadi baik. Sebab itu Raja Sulaiman dalam Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu salinan baru dengan segala kewaspadaan. Salinan lama, peliharakanlah hatimu terlebih dari segala yang patut dipeliharakan. Mungkin kalau ABG yang dia pelihara adalah wajah, supaya tetap cantik, tetap ganteng, tidak salah. Tapi firman Tuhan bilang, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala sumber mata air hidup. Sehingga kita perhatikan, kalau hati kita baik, pikiran kita akan baik, perkataan kita akan baik, perbuatan kita akan baik. Cuma banyak kali orang cari alasan, oh cuma lihat di dalam, di luar, lihat di dalam. Di luar sudah begitu, apalagi di dalam. Karena apa yang ada di luar kita ini mencerminkan apa yang ada di dalam. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Matius 12 ayat 35. Matius 12 ayat 35. Adapun orang yang baik, mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hati yang baik, mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. dan orang yang jahat, mengeluarkan barang yang jahat daripada perbendaharaan hati yang jahat. Jadi semua dari hati, dari dalam. Kalau ada firman Tuhan yang baik di dalam kehidupan kita, pasti kehidupan kita akan baik. Untuk menjaga kehidupan ini, Mazmur katakan dalam Mazmur 19 ayat 11, segala firman-Mu salinan segala pinta-Mu telah kutaruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi untuk memelihara hati, mari kita taruh firman Allah, karena firman Allah itu baik. Kedua, berkenan. Apa yang berkenan kita akan tahu, karena banyak orang tidak tahu ini berkenan, ini tidak berkenan. Seperti ada ujian, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Alkitab di tangan kanan, rokok, maaf ya masih merokok di sini, tapi saya percaya ada yang merokok. Rokok di tangan kiri, rokok itu membunuh, racun. Jadi madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Karena dia tidak tahu mana yang berkenan. Kalau di kampung, Alkitab di tangan kanan, madu bodoh di tangan kiri. Selesai ibadah, sabun ayat, tapi tidak ada di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kenapa kita harus sempurna? Bagaimana kita disempurnakan? Dan kapan kita akan disempurnakan? Pertanyaan pertama firman Tuhan menjawab, kenapa kita harus sempurna? Tuhan Yesus berkata Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Ini kata Tuhan Yesus. Lalu Paulus katakan dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, kita menjadi akil balik, saudara, menuju pada persatuan iman, sehingga bertambah-tambah sempurna sama dengan Kristus, dan akan menggenapi doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, sebagaimana Bapa dan Aku satu. Demikian juga dengan mereka. Nah, untuk menjadi satu dengan Bapa sempurna, untuk menjadi satu dengan Anak sempurna, kita harus sempurna. Suatu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua untuk mengangkat gereja Tuhan, yaitu yang sudah dikuduskan, yang sudah disempurnakan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, Allah sendiri yang pohon sejahtera itu, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh dan nyawa nyawa dan tubuh kamu terpelihara dengan cara bercacat celah, tidak bercacat celah seperti saat ini kita masih bercacat celah. pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus Pada Kristus. waktu Tuhan Yesus datang, sekali lagi Dia akan menjemput orang-orang yang sudah disempurnakan. Sempurna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lengkap, tidak ada cacat celah. Selalu saya ilustrasikan dengan diri saya, maaf yang seperti saya, yang ada yang bilang Agus agak gundul sedikit, ada yang bilang Mas itu becik, botak cuma atas, tapi ada yang menghibur. Pendeta-pendeta di Malaysia berkata, Pak Masri itu menawan, gundul tapi menawan. Maaf yang seperti saya tidak kecewa dengan keadaan cacat seperti ini, karena kalau Tuhan izinkan sampai pada kegerakan Tuhan yang besar, kita akan disempurnakan, karena Allah yang memanggil kamu itu setia, Dia yang akan menyempurnakan. Ayat yang ke-24, Maka Allah yang memanggil kamu itu setia, Allah yang memanggil Bapak, Ibu saya dan saudara setia, dan Ia juga akan menyempurnakan. Dia yang akan menyempurnakan sehingga kehidupan kita menjadi orang yang lengkap, dan kita dapat mengeluarkan perbuatan ajaib. Dan itulah jadi pertanyaan pertama, kenapa kita harus sempurna? Karena Bapa Sorga sempurna, Tuhan Yesus sempurna, dan kita akan menyatu dengan kesempurnaan ini. Kedua, bagaimana kita disempurnakan, Bapak Ibu Saudara? Diawali dari Kisah 2 ayat 37-38. Pada waktu orang bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, karena mereka merasa pedih mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh Petrus yang diurapi oleh Tuhan, maka Petrus berkata, hendaklah kamu bertobat, berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus dengan jalan keampunan dosa, lalu kamu beroleh anugerah Roh Kudus yang dimulai dari baptisan roh, yaitu bahasa roh. Dan akhirnya kita menerima karunia-karunia yang daripada Tuhan, dan akhirnya kita mengeluarkan perbuatan ajaib. Perbuatan ajaib itu adalah buah roh. 1 Korintus 12 ayat 4, 5 dan 6. Yang keempat adalah berbagai karunia. Ada 9 karunia Roh Kudus, Tetapi rohnya itu satu. roh itu satu. Dan ada berbagai jawatan. Ada 5 jawatan Tuhan. Efesus 4 ayat 11-12, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Tetapi Tuhannya itu satu. Tapi Tuhan itu satu. Dan ada berbagai perbuatan ajaib. Inilah buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Perbuatan ajaib. Tetapi Allah itu juga yang mengerjakan segala itu di dalam segala Allah yang mengerjakan, bukan dengan kemampuan kita. Untuk berbuah roh ada roh dulu. Bagaimana mau berbuah kalau belum ada roh? Sama dengan pohon, belum bertumbuh masa mau berbuah. Jadi untuk mengeluarkan buah, setidak-tidaknya kita sudah ada bahasa roh, dan akan
mengeluarkan buah roh yang dikatakan oleh Paulus perbuatan ajaib. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Perbuatan baik itu beda dengan buah roh. Perbuatan baik dapat dikeluarkan dengan kemampuan manusia. Orang tidak kenal Tuhan bisa berbuat baik, tapi untuk mengeluarkan buah roh itulah perbuatan ajaib kata Paulus. Di mana Allah lewat Roh Kudus yang akan memampukan kita, itulah caranya. Jawaban yang kedua, bagaimana kita disempurnakan? Lalu jawaban pertanyaan yang ketiga, kapan? Kita sekarang coba gambar dari yang sembilan. Kita sekarang berada di meterai yang keempat, pertarungan pekabaran. Budak lama dalam terjemahan lama, pertarungan pekabaran akal manusia, Matius 15 ayat yang ke-8. Kita sekarang berada di meterai keempat. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah, meterai ketiga kuda hitam, meterai keempat kuda kelabu. Kelabu perpaduan antara hitam dan gelap. Pertarungan pekabaran akal manusia, Matius 15 ayat 8. Sia-sia kamu menyembah aku karena kamu mengajarkan akal manusia. Ada juga pengajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1-2. Akhir zaman banyak orang akan gugur dari iman sebab berpaling pada penguasa udara dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Tapi ada juga pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Galatia 1 ayat 11-12. Aku tegaskan kepadamu hai saudara-saudara kata Paulus, bahwa Injil yang diberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu pelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Kita berada di sini sekarang. Di ujung meterai keempat terjadi apa yang namanya kegerakan rohani. Kalau kegerakan rohani namanya pergerakan Bapak Ibu Saudara. 3 karunia yang akan muncul. 9 karunia tapi akan muncul karena pergerakan, yaitu karunia iman, karunia mujizat, dan karunia kesembuhan. Baru satu orang punya karunia kesembuhan, di Balikpapan, datang ke Makassar, luar biasa. Apalagi kalau sudah merata karunia kesembuhan itulah pergerakan. Orang yang mati rohani akan dibangkitkan rohaninya. Itu penggenapan Yesaya 37, kita baca sampai ayat 7. Ada gerakan yang besar. Memang terjemahan baru sudah tidak demikian tingginya, tapi terjemahan lama Yesaya 37 ayat 7 saya kita baca. Lalu berbuatlah seperti yang sudah dipesan kepada. Bagaimana Yesaya berbuat sebagaimana yang Tuhan pesankan kepadanya. Maka sementara Tuhan berbuat, Sementara Yesaya berbuat, datanglah suatu bunyi. datang satu bunyi. Heran. Maka ada suatu gerakan besar. Ada satu gerakan besar. Dan segala tulang-tulang itu menghampirlah tulang kepada tulang. Jadi kita perhatikan, orang yang mati rohani akan dibangkitkan rohaninya. Karena ada orang yang sudah mati rohani, tapi ada yang masih tertidur rohani, seperti jemaat Efesus yang dinasihatkan oleh Paulus, Efesus 5 ayat 14. Bangunlah hai engkau yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Sama dengan jemaat Sardis dalam waktu 3. Mereka disangka hidup secara jasmani, tetapi mati rohani. Tapi masih ada kesempatan untuk dibangkitkan, masuk pada kegerakan rohani yang besar. Untuk itu mari kita mempersiapkan kehidupan kita, karena sungguh kesudahannya akan datang. Pertanyaan, apakah kita siap dengan kesudahan ini? Kesudahan dalam arti kata kita mati. Sebentar kita mati, apakah kita sudah siap? Mari kita persiapkan kehidupan kita, sehingga pada waktu kesudahan berlaku secara pribadi, itu menjadi keuntungan, menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena apa yang didengar oleh Rasul Yahya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kata bahagia biasa di orang nikah, tapi firman Tuhan,
Saya bilang kalau mati, kalau sedang turut berduka, selamat berbahagia, selamat jalan ke surga. Sekarang itu harus selamat jalan ke surga. Karena kebahagiaan menjadi milik dan bagian kita. Sekali lagi, kesudahan itu akan datang. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada malam hari ini. Betapa besar kasih-Mu, Allahku, seringkali Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah